Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Setiawan dari kelas TI 20B. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang metode reaktif dari pelajaran Bu Anissa, operational reset. Dan di sini juga udah ada tabel di mana ada proses, waktu yang dibutuhkan untuk satu unit produk dengan satuan jam. Tentunya dulu ada total jam tersedia. Jadi di tabel ini kita kategorikan dari informasi yang udah kita dapat. Untuk perakitan pada meja, yaitu waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam, sedangkan untuk kursi itu 2 jam. Dan untuk pemolesan sendiri, waktu yang dibutuhkan untuk meja adalah 2 jam, untuk kursi itu 4 jam. Dan total jam yang tersedia itu yaitu 60 untuk perakitan. Untuk pemolesan yaitu adalah 48. Untuk laba unit sendiri, meja itu seharga $8, sedangkan untuk kursi itu $6. Dan dari tabel ini dapat kita promosikan dengan X adalah jumlah yang dibuat. Kita kasih tulisan di sini keterangan jumlah meja yang dibuat, Y jumlah kursi yang dibuat. Sedangkan Z jumlah kontribusi laba seluruh meja dan kursi. Meja dan kursi. Untuk model program linearnya, untuk memaksimumkan laba ini kita buat dengan Z sama dengan 8X tambah 6Y. Ini fungsi tujuannya, sebagai fungsi tujuan dengan batasan. Untuk fungsi batasan proses perakitan itu dengan kita tulis di bawahnya aja, 4X plus 2Y lebih kecil sama dengan 60. Itu adalah fungsi batasan perakitan, batasan proses perakitan. Untuk yang selanjutnya, lebih kecil dari 48, itu fungsi, kita biar cepat aja, set proses pemolesan terus X dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa X dan Y lebih besar sama dengan 0? Karena ada kemungkinan untuk proses pembuatan meja dan kursi itu ditiadakan dan tidak mungkin dimanaskan. Lalu bagaimana dengan batasan yang di atas? Di sini kita lihat, di sini
dia lebih kecil sama dengan 60 untuk total jam yang tersedia di perakitan. Lalu di sini juga lebih kecil sama dengan 48 di total jam yang tersedia di pemolesan. Nah, kenapa lebih kecil sama dengan? Karena untuk total jam yang tersedia hanya 60 di perakitan dan 48 di pemolesan. Jadi tidak boleh lebih besar dari 60 dan 48. Dan untuk langkah selanjutnya, untuk mencari titik-titik koordinat dari masing-masing batasan ini, kita langsung ke fungsi yang pertama. Kita hapusin dulu. Kurang bersih nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini 4x plus 2y lebih kecil sama dengan 60. Proses batasan perakitan. Kalau kita misalkan x nya itu adalah 0, maka y nya adalah 30. Jadi titik koordinatnya itu adalah 0,30. Sedangkan jika y sama dengan 0, maka x nya adalah 15, maka titik koordinatnya adalah 15,0. Ingat ya, sistem titik koordinat itu adalah x, y. Dan setelah mengetahui titik koordinat dari batasan proses perakitan, selanjutnya kita akan mencari dari titik koordinat batasan proses pemolesan. Tentunya dengan cara yang sama. Kita tulis dulu di sini 2x plus 4y lebih kecil sama dengan 48 pemolesan. Y 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 48. Kalau misalkan x nya itu sama dengan 0, maka y nya sama dengan 12. Jadi titik koordinatnya adalah 0,12. Untuk y bila sama dengan 0, maka x itu sama dengan 24. Jadi titik koordinatnya adalah 24,0. Setelah mengetahui titik-titik koordinat dari masing-masing fungsi, selanjutnya adalah menggambar. Menggambar apa? Yaitu menggambar grafik. Kita gambar di samping sini. Kita tarik lurus. Di sini kita tulis x dan di sini y. Lalu kita gambar sini misalnya 30 untuk yang tertinggi, 12 kira-kira segini. Lalu di sini 15 kira-kira aja ya. Di sini 24. Lalu dari 15 ini kita 30.
15,0 berarti kita garis. Nah, untuk koordinat 15,0 dan 0,30 ini adalah fungsi perakitan. Dan untuk titik 24,0 dan 0,12 itu adalah titik fungsi pemolesan. Dari gambar ini udah diketahui mana daerah fungsinya. Jadi daerah fungsinya itu adalah ada di titik 0,0, ada di titik 15,0, lalu di titik 0,12, dan di titik perpotongan antara fungsi perakitan dan fungsi pemolesan. Nah, untuk mencari titik potong ini kita gunakan metode eliminasi dengan persamaan 1 dan 2. Kita eliminasikan variabel Y dengan mengalihkan persamaan pertama dengan 2, maka yang ini kita hapus ini dulu, kalikan 2 sama dengan 8x plus 4y sama dengan 120. Ini 2x plus 4y sama dengan 48. Eliminasikan jadi 6x sama dengan 72, maka x sama dengan 12. Kita hapus dulu biar tidak pusing, kan terlalu banyak gambar, kurang bersih ya teman-teman, maaf. Selanjutnya substitusikan nilai x sama dengan 12 ke dalam persamaan kedua. Ini opsional ya, jika kalian ingin atau milih persamaan pertama juga boleh dan persamaan kedua juga boleh. Dan kebetulan di dalam hal ini saya menggunakan persamaan yang kedua. Jadi persamaan kedua itu kan 2x tambah 4y sama dengan 48. Kita substitusikan x sama dengan 12, jadi 2 kali 12 tambah 4y sama dengan 48. Jadi 4y sama dengan 4y sama dengan 24, sehingga 6. Nah, jadi 4y sama dengan 48 dikurangi 24 sama dengan jadi 24. Y sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6, jadi sehingga 6. Jadi titik D adalah 12,6.
tadi ada di sini tuh seharusnya terus df ya teman-teman. Nah gitu. Kita hapus lagi. Langkah berikutnya yaitu menghitung 4 titik sudut dengan cara substitusikan ke dalam fungsi tujuan untuk melihat kombinasi mana yang menghasilkan laba terbesar. Sama dengan 8x plus 6y fungsi tujuan. Terus dulu sini titik A 0 titik B 0,12 15,0 titik D nya 12,6. Z sama dengan 8 0 tambah 6 sama dengan 0. Z sama dengan 8 kali 0 tambah 6 12 sama dengan 72. Z sama dengan 8 15. Ini saya tulis dulu aja teman-teman sini ya. 20 Z sama dengan 8 kali 12 tambah 6 kurang 6 sama dengan 132. Nah, ternyata titik yang menghasilkan laba terbesar adalah ada di titik D dengan 132 dolar. Jadi titik inilah yang paling optimal. Keputusannya, meja dibuat sebanyak 12 buah dan kursi sebanyak 6 buah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Apabila masih ada yang belum mengerti, saya mohon maaf, mungkin saya menjelaskannya tidak terlalu jelas karena saya pun masih belajar dan belum mengerti banget tentang materi ini. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode simplex untuk menyelesaikan masalah minimisasi. Kita judul di sini metode simplex. Kasusnya minimasi ya. Nah, jika teman-teman sudah bisa menggunakan metode simplex untuk kasus maksimasi, maka untuk kasus minimasi ini insya Allah teman-teman pasti gak akan ada masalah karena pengerjaannya sangatlah mirip. Ada dua metode untuk menyelesaikan masalah minimisasi. Metode yang pertama bisa kita ubah, dan dari dua metode itu yang pertama itu adalah masalah minimisasi ini bisa kita ubah ke bentuk maksimasi. Metode 1.
Kenapa demikian? Ya karena meminimumkan Z itu sama aja dengan memaksimumkan min Z. Memaksimumkan min Z. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah sama persis pengerjaannya seperti ketika kita pada saat mengerjakan soal maksimisasi. Kemudian untuk metode yang kedua, kita tidak perlu mengubah soal minimisasi ini ke bentuk maksimasi. Hanya saja bedanya dengan metode simplex maksimasi adalah saat pemilihan kolom kunci. Pemilihan kolom kunci. Terus maksimisasi pemilihan kolom kunci itu adalah kita lihat di baris ke-0 mana unsur yang paling negatif. Sementara itu untuk kasus minimasi ini, jadi kita lihat mana yang ada di baris ke-0 ini yang memiliki nilai yang paling positif. Itulah yang kita nilai kolom kunci. Dan tableau dikatakan optimal jika semua unsur di baris non positif semua. Nah, seperti ini kurang lebih. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu contoh soal berikut ini. Jadi kita hapus dulu. Atau min Z sama dengan 2x1 minus 3x2, lalu dengan kendala x1 kurang x2 dengan kendala x1 dikurang x2 kurang dari sama dengan 6, 4, 24, terus x1 kurang x2 kurang dari sama dengan 6, dan batasan tandanya adalah x1 dan x2 besar dari sama dengan 0. Nah, ini sangat sederhana ya, karena constraint-nya ini udah dalam bentuk atau sama dengan atau udah dari atau udah constraint sama dengan semua.
X2 4. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan pengerjaan kasus minimalisasi ini. Kita mulai dengan metode yang pertama. Metode 1. Oke. Untuk mengerjakan metode yang pertama, kita ubah fungsi objektif dengan bentuk minimalisasi ini, kita ubah jadi bentuk maksimasi. Jadi kita di sini punya minimumkan Z, berarti kita punya maksimumkan min Z. Nah, di sini kita punya pada saat minimum dia bentuknya 2x1 dikurang 3x2, itu Z-nya. Sekarang min Z-nya adalah ini lawannya, berarti kita punya min 2x1 ditambah 3x2 x1 plus x2 minimumkan Z. Nah, kemudian ciri khas dari metode simplex ini kita ubah. Ciri khas dari metode simplex ini adalah kita ubah ya kosen ini menjadi bentuk kanonim. Sehingga kita punya bentuk kanonik x1 tambah x2 tambah S1 adalah variable slab untuk kosen yang pertama. Kemudian untuk kosen yang kedua, kita punya x1 dikurang x2 ditambah x2 sama dengan 6. Nah, sementara itu fungsi objektifnya kalau kita ubah ke dalam bentuk standar ini, kita tulis dulu di sini min Z sama dengan min 2x 1 tambah 3x2. Nah, kita lanjutin yang tadi di sini. Fungsi objektifnya adalah kalau kita ubah ke dalam bentuk standar, kita punya S1 S2 min Z ditambah 2x1 min 3x2 dikurang S1 dikurang S2 sama dengan 0. Nah, sekarang ini semua kita ubah, kita sadur ke dalam tableau. Nah, hati-hati ya di sini untuk tableau, jangan kita letakkan Z sebagai variabel yang terlibat ya, tetapi kita letakkan min Z. Kita bikin dulu garis lurusnya. Min Z, kemudian X1, X2, S1, S2, terusnya. Dan jangan lupa tekan juga RHS nilai sisi kanan. Kita tulis nilai koefisien X-nya 2 dan 3. Maka kita punya bentuknya atau tanda yang pertama seperti ini, 0, 1, 1, 1, 0, 4. Oke, nah sekarang apakah tabel ini sudah optimal? Ya, tentu saja tidak ya, karena masih ada unsur yang negatif.
Nah baik, langkah selanjutnya adalah kita pilih kolom kunci. Nah untuk memilih kolom kunci ini tentunya mana yang paling negatif di baris ke 0 ini. Ini baris ke 0, ini baris ke 1, ini baris ke 2. Oke, yang paling negatif dan memang satu-satunya itu adalah ya ini. Oke, jadi ini adalah kolom kunci. Nah sementara itu untuk memilih baris kunci ya kita hitung rasionya. Rasio adalah ya kita bandingkan, kita bagi antara RHS dengan unsur di kolom kunci. Jadi kita punya di sini 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian yang baris kedua tidak boleh karena dia membagi dengan negatif. Baik, kita lengkapi di sini, kita basisnya min Z, sini S1, sini S2. Nah jadi ingat bahwa kolom kunci dan baris kunci itu berpotongan di unsur pivot atau unsur kunci, dan inilah yang menjadi unsur kuncinya ya. Baik, jadi ya kita ke tabel yang kedua ya. Kita perlu operasi baris dasar, sehingga kita hapus dulu ini karena sudah tidak muat lagi, terlalu ramai. Operasi basis dasar. Nah cepat aja sini bagi teman-teman yang belum familiar, bagi teman-teman yang belum familiar bisa. Baik, di sini kita punya B1 aksen, sebut aja itu sama dengan B1. Dia udah satu ya, kebetulan yang tadi di sini nih karena masih ada bekasnya. Nah ini bekasnya yang tadi. Sementara itu B0 aksen harus kita jadikan 0. Caranya adalah B0 mula-mula tambah 3 kali B1 atau boleh 3 kali B1 aksen. Kebetulan ini adalah unsurnya dia udah satu ya, jadi gak masalah. Sementara itu yang B2 aksen itu adalah B2 ditambah dengan B1 aksen ya, seperti itu. Silakan dioperasikan. Sini kita tulis 0 1 1 1 0 4. Satu tambah 3 tambah 0, 2 tambah 3 kali 1 minus 3 tambah 3 kali 1 kurang panjang ya teman-teman, kita jauhin lagi ya. 0 1 1 1 0 4. Kelihatan huruf angka 4 nya? Kelihatan nggak di kamera? Bentar. Oh kelihatan. Di sini kita masukkan 1 tambah 3 5, 2 tambah 3,1 minus 3 tambah 3,1, 0 tambah 3,1, 0 tambah 3, 0.
tiga titik nol tambah 3.4 ya, hasilnya seperti 55030 kalau sini berarti 3 kali 4 12. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sebut ini tabel yang kedua ya. Kita tambah 0 tambah 0, 1 tambah 1 dan 1 tambah 1, 0 plus 1, 1 plus 0, 6 plus 4 dengan 0, 2, 0, 1, 1, 10. Ini adalah hasil tabel yang kedua. Nah, sekarang kita evaluasi tabel yang kedua ini sudah maksimal atau belum. Z X1 X2 S1 S2 RS 1 5 0 3 0 15 1 1 1 0 4 0 2 0 1 1 10. Iya, tentunya sudah optimal ya, karena ini kan kasus maksimisasi ya yang kita kerjakan ya, maksimisasi min Z. Nah, kita lihat unsur-unsur di baris ke-0 semuanya sudah tidak ada yang negatif, sehingga ini adalah tabel yang optimal dengan solusi X2 sama dengan 4, S2 sama dengan 10, dan nilai min Z nya adalah 12. Nah, hati-hati ya, di sini kan min Z nya adalah 12. Nah, berarti kalau ditanya Z ya berarti min 12. Baiklah, jadi itu dia pengerjaan kasus minimisasi untuk metode yang pertama, dan bisa dipahami ya. Jadi intinya kita ubah ke dalam bentuk maksimisasi, akan tetapi apa? Maksimisasi min Z. Baik, mungkin saya hanya akan menjelaskan metode yang pertama saja, karena untuk metode yang pertama saja menjelaskannya saya sudah bingung. Jadi mohon maaf banget kalau banyak kekurangan dalam penyampaian atau menjelaskan materi ini, karena saya juga masih belajar sedikit-sedikit dan juga masih sedikit bingung cara menyampaikannya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.